Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara mengganti EPAP pada kulkas satu pintu. Saya ditemani dengan Pak Kholik. Ini kasusnya adalah ketusuk sama obeng ya. Ketusuk duri. Ketusuk duri. Jadi bagaimana proses pengelasan, mungkin sebagian teman-teman bingung untuk mengelas bagian dalam supaya tidak terluka ya. Nekuknya kurang pas. Naik sidik apa-apa Pak? Naik ke sidik apa-apa. Dan ini adalah kulkas untuk 2 pintu. Ini nggak bisa dibuka karena esnya ini sudah membatu ya, jadi kita menunggu cair dulu baru bisa dibuka. Karena jelas ya, baru kok diatur. Tak matiin ini itu. Itunya aku apa, air esnya penuh itu Pak Dodi itu. Ya itu karena dicolokin terus kan, jadinya itunya nggak bisa dibuka, nunggu itu dulu. Nunggu habis dulu. Iya, nunggu bisa dibuka deh, agak ini cair. Dibuat potong. Mampet lah, dinyala ke sek, tes. Enggak gue utang kapiler ya? Oke lah. Sip. Ini biasanya teknisi seringkali mengalami agak sedikit kesulitan karena biasanya kalau dilas tuh yang bagian sisi kulkas itu pada ngelotok ya, terkena karena hangat api itu. Ini perlu pengalaman dan kehati-hatian. Tarik.
wes oke lah. Pengelasan sedang dimulai dan api di sini harus kecil saja ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan. Supaya panas api itu tidak melelehkan bagian lain. Perlu kejelian dan kehati-hatian. Dan sangat penting kita menggunakan media sendok untuk menahan api supaya tidak menjalar kemana-mana. Ini Pak Kolik adalah sudah berpengalaman dan handal dalam bidang ini. Jadi nanti teman-teman kalau kulkasnya bermasalah bisa hubungin kita. Cocok. Aduh. Udah cukup. Setelah pengelasan dari kapiler ini selesai, kita harus hidupkan kembali kompresor untuk mengetahui apakah ada kemampatan atau tidak ya teman-teman. Jadi setelah dilas kapilernya, kita nyalakan ulang, dia harus tembus ke sisi yang satunya dan memastikan tidak ada kebocoran. Oke Pak Kolik, kita tes. Oke teman-teman, tidak ada kebocoran ya, atau tidak ada terjadi kemampatan. Ini bisa ditandai dengan keluarnya pada sisi yang satunya, dan kita lihat tidak ada kebuntuan atau kebocoran. Sangat baik sekali. Jika sudah seperti ini, baru kita akan melakukan pengelasan pada sisi yang satunya. Bisa dicabut lagi dan kemudian kita kelas pada sisi yang satunya ya. Jadi untuk teman-teman teknisi atau yang sedang belajar bisa mengikuti langkah demi langkah apa yang dilakukan oleh Pak Kolik ini. Pengampelasan sangat diperlukan supaya nanti mudah dipanaskan ya teman-teman. Jadi supaya bisa bercampur dengan perak cepat. Karena ini harus pengelasan di sini ini harus cepat dan tepat. Karena kalau kelamaan nanti bisa melelehkan kisi-kisi kulkas gitu ya. Dipastikan supaya tidak ada terjadi lekukan yang bisa memampatkan ya. Jadi diatur posisi pipanya itu supaya benar-benar optimal dan nantinya bisa lancar. Karena kalau kita langsung tekuk dengan tajam bisa memampatkan nantinya ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Tekukannya sangat sempurna sekali, sangat baik.
jadi tidak ada kewas-wasan untuk mampet di sini. Kita perlu menambahkan sebuah media pipa ya teman-teman, karena pipanya itu berukuran terlalu jauh, kecil dan besar, sehingga kita perlu menyamakan supaya pas benar-benar ya. Kita melakukan penyambungan sedikit saja, tidak usah panjang-panjang. Oke teman-teman, ini proses penyambungan pipa sedang dilakukan oleh Pak Kulit. Mantap, dikit lagi ya, sip. Oke mantap, sempurna Pak Kulit, luar biasa. Udah cukup rapi ya teman-teman ya, proses dari pengelasan ini. Nanti kita tes lagi ya, apakah masih ada bocor atau tidak. Gila ya, nah itu kurang sidik nih, tutul mana. Potongannya nggak rata.
Oke teman-teman, nanti kita akan melakukan pengetesan apakah ada kebocoran atau tidak, dengan cara nanti kita akan tutup pada pipa hisapnya ya, karena pipa besar ini adalah menuju ke pipa hisap daripada kompresornya. Bisa kita nyalakan dan kita tes. Sini. Kalau ditutup sih. Betul ya. Oke teman-teman, ini adalah untuk pipa hisapnya, bisa dilihat ya. Jadi untuk mengetes kebocoran adalah pipa hisap ini ditutup, kemudian di sini dikasih sabun ya, untuk memastikan tidak ada kebocoran. Pada sambungan pastikan semua baik. Ini juga baik, cukup sempurna ya teman-teman, nggak ada kebocoran. Yuk garing. Garing Pak. Oke, nice garing. Oke, langsung lanjut. Jelas.